Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Bab pertama. Ketabahan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dalam berdakwah. Dakwah itu artinya, dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya ajakan. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah ajakan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Pada awalnya, Nabi sangat khawatir melihat kondisi kota Mekah dan melihat perilaku masyarakatnya yang sudah menyimpang dari kebenaran. Maka Nabi Muhammad SAW sering berkhalwat atau bertafakur. Nabi Muhammad bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi untuk bertafakur adalah Gua Hira. Awalnya Nabi Muhammad bertafakur hanya beberapa jam saja, akan tetapi lama-kelamaan ia menghabiskan waktu berhari-hari untuk bertafakur. Cara beribadah seperti itu disebut juga dengan tahanus, yaitu beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa. Beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dari martabat kemanusiaan. Mereka sering melakukan tindakan yang tercela. Nabi Muhammad SAW sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan berharap suatu ketika dapat memperbaikinya. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad SAW membersihkan hati, pikirannya menjadi bersih serta tidak tercampur urusan duniawi. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Malaikat Jibril kemudian bacakan surat Al-Alaq. Nabi Muhammad menirukan bacaan tersebut dan hatinya bergetar. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW pulang dengan badan menggigil kedinginan. Kemudian beliau menceritakan kejadian yang terjadi kepada Siti Khadijah istrinya. Mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Warokoh bin Naufal, sepupu Khadijah. Dalam pertemuan itu, Warokoh menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi atau menjadi nabi terakhir yang diutus Allah. Sesudah malaikat Jibril datang yang pertama kali kepada Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, dia tidak datang-datang lagi hingga beberapa waktu. Nabi Muhammad menanti kedatangannya lagi. Akhirnya beliau datang lagi ke Gua Hira seperti biasanya. Hari tidak turunnya wahyu itu disebut fatratul wahyi atau masa berselangnya wahyu. Pada suatu hari ketika beliau berada di Gua Hira, terdengarlah suara dari langit. Lalu beliau melihat ke atas, maka dilihatlah malaikat Jibril. Melihat pemandangan itu, tubuh beliau bergetar. Lalu beliau segera pulang ke rumah. Beliau langsung tidur sambil berkata kepada keluarganya, selimutilah saya, selimutilah saya. Dalam keadaan beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu firman Allah kepada beliau, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddathir, hai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, wa rujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi Tuhanmu, perintah Tuhanmu bersabarlah. Surat Al-Muddathir berisi tentang perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Setelah menerima wahyu kedua tersebut, baru Rasulullah melakukan dakwah.